This is a drama. I'm the drama. Alkisah, di sebuah desa yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya yang cantik jelita. Namun sayang, dia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Setiap disuruh, ia menolak dengan nada yang keras. Kerjanya hanya berdandan setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin, dan setiap hari harus membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Suatu pagi, si Darmi menghampiri ibunya. Bu, ibu. Bukankah sudah berulang kali aku bilang bahwa setiap aku bangun, ibu harus sudah menata kamarku hingga rapi, menyediakan lulur dan air hangat untukku. Kamu itu sudah besar, nak. Kamu bisa mengerjakan semua itu sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah, nak. Aku lagi dandan, Bu. Baiklah, nak. Akhirnya sang ibu pun pergi ke sawah sendirian, tanpa ada satu orang pun yang membantunya untuk bekerja. Sang ibu pun mulai bekerja untuk memanen sayuran sendirian. Ibu Darmi tak pernah mengeluh kecapean. Ia bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidupnya bersama sang anak. Namun Darmi tak pernah sedikit pun menghargai ibunya. Seharusnya sebagai anak, Darmi harus peduli dengan ibunya, walaupun sekedar bertanya, "Bu, ibu capek, istirahatlah." Namun kata itu tak pernah keluar dari mulutnya. Ia memang anak yang durhaka. Ia selalu sibuk mempercantik diri, enggan debu-debu mengotori tubuhnya, dan tak mau sinar matahari mengenai tubuhnya. Saat ibu pulang, Darmi langsung menghampirinya. Mana uangnya? Udah aku habis, Bu. Mesti beli yang baru. Mana uangnya? Mana? Ini, nak. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Si Darmi selalu minta uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari dan berulang-ulang kali. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat Bu, buruknya. mana uangnya? Nah, coba kamu bantu ibu bekerja di sawah. Apa sih, Bu? Kita itu orang miskin, nak. Jika ibu dipanggil oleh Tuhan, maka ibu tak hari lagi engkau bisa mengurusi dirimu sendiri. Kita harus tetap bekerja untuk bisa makan, nak. Tak suruh jadi orang miskin. Lagi pula, aku tak pernah minta kau jadi ibuku. Baiklah, anakku. Ibu hanya mohon agar kau tidak mengurung diri di rumah. Kenalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika suatu saat dipanggil Tuhan. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya, tanpa keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Nak, ayo ikut
depan umum. Baiklah nak. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya terkikis mendengar itu. Akhirnya, Darmi dan Ibu Darmi pun pergi ke sawah bersama. Ibu Darmi sangat senang karena Darmi mau diajak ke pasar untuk menemaninya. Namun, Darmi terus mengeluh karena ibunya jalan dengan lambat. Kapan sampainya? Aku capek, Bu. Sebentar lagi nak. Ayolah jalan. Darmi dan Ibu Darmi pun melanjutkan perjalanannya ke pasar. Suasana di pasar pagi ini cukup ramai. Banyak pembeli dan pedagang di sana. Hari ini Darmi ingin membeli alat kecantikan untuk dirinya. Akhirnya Darmi dan Ibu Darmi pun sampai di pasar. Orang-orang di sana terpesona melihat kecantikan Darmi. Semua orang di sana melihat keanggunan dan kecantikannya Darmi. Pedagang dan pembeli di sana kagum dan terkejut melihat kecantikannya Darmi. Saat Darmi berjalan, ada satu pedagang memanggilnya. Halo Bang, mau lihat alat kecantikan ini? Ada bedak, lipstik, dan perhiasan loh. Ya ini bagus, tapi gak ada murah. Aku mau mahal. Apakah itu ibumu? Jika benar, biarkan dia untuk membeli alat kecantikan untukmu. Iya, saya ibunya. Udah saja, aku malu jalan dari memangnya rusuh begini. Ya Tuhan, apa dia tidak berhasil padaku? Selesai membeli perhiasan dan alat kecantikan, Darmi pun pulang ke rumah. Namun saat di jalan, dia tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pemuda. Dengan sigap, pemuda tersebut membantunya untuk berdiri. Anakku Nona, aku tidak sengaja menabrakmu. Dasar laki-laki kurang ajar. Berani-beraninya kamu membuat bajuku menjadi kotor. Suasana pasar pun menjadi kacau. Pembeli dan pedagang lain di pasar itu pun mulai mengerumuni Darmi dan pemuda itu. Darmi terus memarahi pemuda itu. Sang ibu mendekat dan ingin menghampiri anaknya, namun sang ibu mengurungkan niatnya. Setelah selesai berbelanja di pasar dan menjual hasil panen, Darmi dan ibunya pun kembali pulang ke rumah. Namun saat di perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu dengan beberapa pemuda. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, membuat mereka bertanya-tanya. Lihat wanita itu, cantik sekali kan? Ya wanita itu elok parahnya, tak sanggup aku menatap keindahannya. Tapi yang di belakangnya itu siapa? Entahlah siapa ya ada itu. Aku kasihan melihat wanita tua di belakangnya. Apakah itu pembantunya? Jangan berpikiran yang macam-macam, kita tidak boleh menduga yang tidak baik. Mau kemana kamu? Mau berkenalan dengan dia. Aku ikut. Tiga pemuda itu pun menghampiri Darmi dan ingin berkenalan. Hai gadis, siapa yang berjalan di belakangmu itu? Apakah itu ibumu? Bukan, dia itu pembantu. Dia bukan ibumu. Dengar ya, ibuku jauh lebih cantik daripada wanita tua itu. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Dirinya pun mulai menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Tetapi Darmi dan tiga pemuda itu malah menertawakan sang ibu. Melihat itu, Ibu Darmi sudah tak tahan lagi. Ya Tuhan, hamba mohon ampun bagi diriku yang lemah dan tak berdaya ini. Hamba sudah tak kuat menahan penderitaan dan penghinaan ini. Hamba sudah tak mampu lagi menghadapi sikap angkuhnya. Ya Tuhan, mohon tolong berikan hukuman yang semestinya kepadanya. Hukumlah putri hamba yang durhaka ini. Hamba mohon kepadamu ya Tuhan. Sedikit demi sedikit, langit pun mulai gelap. Hujan mulai turun sangat deras, dan banyak petir-petir yang menyambar. Tiga pemuda tadi pun lari dari sana karena ketakutan. Ibu, apa yang terjadi dengan tubuhku? Oh, Ibu. Ibu, ampunilah aku. Ampunilah kedirasaanku selama ini. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon pada ibunya.
Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapatkan kutukan dari ibunya disebut batu menangis. Mak najisnya.